Syukurlah. Mbak ini gimana sih Mbak? Ini kenapa saya jadi kayak gini Mbak? Saya ini melihat makhluk-makhluk yang mengerikan di rumah saya. Dan saya sekarang malah lumpuh Mbak. Mbak ini gimana sih Mbak? Perjanjiannya kan gak seperti ini Mbak. Kenapa saya jadi seperti ini Mbak? Jadi Roni menelpon seseorang. Istrinya dengar perjanjian. Dia berarti ada sesuatu. Dan yang dipanggil Mbah. Nah, ternyata ini yang menjawab bukan Mbah itu, melainkan orang lain. Maaf, saya cucunya. Mbahnya udah meninggal kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raw. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Nah, buat teman-teman yang kemarin pada nanya kan, ada di WhatsApp juga, ada di DM juga, Mas itu yang di channel Rawdio itu kok hostnya bukan Mas Dodo? Iya, kalau di Rawdio ini hostnya ini namanya Mas Lutfi gitu ya. Ini sama-sama channel horor gitu. Jadi kalau kalian pengen nonton ya, ini jangan lupa di subscribe juga ini channelnya nih. Nah, oke. Nah, itu Rawdio, ini hostnya namanya Mas Lutfi. Ada beberapa yang udah kenal juga kan? Nah, monggo silahkan. Itu juga tayangannya horor-horor juga ya. Pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya jangan lupa ya. Ini karena setiap hari ini saya mulai membalas walaupun telat, tapi paling tidak ini dari tangan saya sendiri itu. Saya senang balasnya. Begitu juga dengan WhatsApp. Oke? Nah, dikasih nama dan kota. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seseorang yang meminta bantuan, yang minta tolong kepada juru kunci atau dukun. Ini dia pengen melakoni pesugihan. Nah, dukun ini mengiyakan. Dukun itu memberi syarat, harus menumbalkan 7 nyawa untuk syarat pesugihannya. Akan tetapi saat menuju ke tumbal yang terakhir, berarti yang ketujuh ya, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini udah gitu kan ya. Ini ketika mau ketujuh, ini dukun atau juru kuncinya justru malah ikut menjadi tumbal. Ini kan dukunnya ini yang menuntun, ini justru malah ikut menjadi tumbal. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, ini semua sudah disamarkan ya. Ini dari pengirim cerita juga sudah memastikan kalau aman untuk dibawakan. Cerita ini juga sudah lumayan lama kejadiannya. Toko di sini kita sebut saja namanya Roni. Roni ini punya istri namanya Yuli. Mereka ini menikah berapa tahun tapi belum dikaruniai anak. Akan tetapi mereka happy-happy saja. Happy-happynya kenapa? Jadi Roni ini untuk masalah perekonomian aman. Roni dia adalah pengusaha burung merpati. Ternak lah, apalah segala macam. Dia ini sering sekali mengikuti perlombaan burung merpati kolong namanya. Rata-rata burung merpatinya Roni ya, ini bener-bener burung-burung yang jadi andalan. Sering juga nih orang-orang yang memang datang ke situ. Ini yang tidak ikut perlombaan, yang nonton saja gitu. Ini sampai taruhan dan selalu menjagokan burung-burung merpatinya Roni. Ini yang menjadikan ketika Roni sudah dapat hadiah, ini orang-orang yang pada nonton terus ikut taruhan menang gitu, ini juga ngasih uang juga ke Roni, mengucapkan terima kasih. Karena di situ, wah taruhannya ini bener-bener puluhan juta. Ini yang membuat perekonomian Roni aman. Kandangnya ini ada di samping rumah, dibikinkan kandang besar. Ini yang rawat ini banyak gitu. Ada beberapa orang kepercayaannya Roni gitu, ngasih makan apa segala macam. Nah, karena Roni ini sering menang, ini banyak sekali orang-orang ini dari luar daerah ini juga datang ke tempat Roni. Ada yang beli, ada cuma yang lihat-lihat, ada juga yang ngasih info, Mas, ini ada pertandingan Mas, tanggal sekian-sekian kan, seperti itu. Jadi tamu itu selalu banyak. Yuli awalnya ini bisa nih untuk melayani tamu-tamunya Roni, masih bisa. Akan tetapi karena terus-menerus berdatangan tambah banyak,
Yuli kewalahan. Akhirnya Yuli pun mengutarakan kepada Roni. Ketika Roni tanya gitu kan ya, "Dek, kamu kenapa? Kok mukanya pucat?" "Iya mas, nggak apa-apa mas, aku keliangan dikit mas, agak pusing dikit." "Oh, kamu kecapean atau gimana?" "Iya mas, nggak apa-apa." "Mas, minta tolong, itu masih ada 4 tamu, kamu masih bisa bikinin minum nggak?" "Oh iya bentar mas." Nah pada saat itu ya kan Yuli nggak kuat, Yuli terjatuh. Nah Roni mendengar karena gelas pecah. Pada saat itu Roni ini sedang ngobrol sama tamunya. Mendengar gelas pecah, Roni langsung segera menuju ke dapur. Ternyata Yuli pingsan. Akhirnya dibawa ke dokter. Memang bener-bener kecapean. Semenjak itu akhirnya mencari asisten rumah tangga. Kita sebut saja namanya Bi Ijah. Memang tidak jauh dari situ rumahnya. Gitu. Akhirnya ini diperbantukan nih Bi Ijah untuk membuatkan teh, kopi atau apa, karena memang tamu banyak dari manapun datang. Ada yang nyari bibit-bibit, terus beberapa orang yang memang pengen ikut taruhan juga datang ke situ. "Mas, kapan lagi taruhan mas? Aku nanti bakalan pasang deh mas, nanti mas tak kasih sekian ya." Ini kan banyak. Jadi kerjanya ini ringan, bisa dikatakan pekerjaan Roni ini sebenarnya ringan. Dapat sana sini soalnya dia ini. Sukses, bisa dikatakan sukses, aman. Nah, pada suatu hari gitu ya, karena memang yang datang ini sudah mulai dari kota-kota manapun gitu kan ya. Ketika sore hari Roni ini mau mandi gitu kan ya, Yuli ini ngomong sama Roni, "Mas, aku mau ngomong sebentar mas." "Oh ya, mau ngomong apa?" Roni yang sudah memakai handuk gitu kan ya, handuknya yang udah ditaruh di leher gitu, udah dikalungin gitu kan ya, dia akhirnya duduk. "Mau ngomong apa?" "Gini loh mas, sekarang kan nggak kayak zamannya dulu mas. Yang datang ke sini orang-orang yang kita kenal mas. Ini kan semakin hari banyak orang jauh mas datang ke sini banyak sekali. Lah terus kan mereka bawa rezeki ke sini. Mereka ini beli merpatiku lah, apalah segala macem. Ada yang ngasih uang segala macam. Kamu juga aku kasih. Maksudnya apa? Kamu ngomong apa?" "Bukan gitu mas. Hati-hati mas kalau sama orang-orang baru mas. Takutnya kenapa-napa. Ya waspada aja mas." "Alah, udah tenang aja, mereka ini gak bakal berani sama aku yang neko-neko atau apa. Mereka gak bakalan berani kok, udah kamu tenang aja. Gak usah pikiran yang aneh-aneh." Tak kirain apa. Udahlah, aku mau mandi. Roni pun akhirnya mandi. Di sini berarti Yuli ini sudah punya pemikiran yang waspada. Dan ini sudah disampaikan. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini ada informasi bahwa di salah satu kota, kita sebut saja kota A, ini akan mengadakan kejuaraan lomba merpati. Nah, informasi tersebut ini sampai ke telinga Roni. Nah, bahwa Roni ini mau ikut nih. Ada beberapa burung merpatinya yang didaftarkan. Gitu. Menuju kejuaraan itu, menuju ke lomba itu, merpatinya Roni ini dilatih. Ada beberapa karyawannya Roni yang juga ikut melatih di situ, ya kan? Ini dibawa ke sawah tempat dia biasa melatih burung merpatinya. Rame banget saat latihan aja banyak yang melihat. Nah, itulah yang menjadikan tamu-tamu ini tambah luar biasa banyaknya. Silih berganti terus-menerus. Nah, rata-rata ini orang-orang yang mau judi malah. Ketika udah mau mendekat, ini rata-rata orang-orang yang mau judi. Banyak datang ke situ. Sampai Roni kecapean. Ini istrinya ngomong, "Mas, kamu istirahat mas. Kamu nanti bakalan aktivitasnya ini banyak mas. Kalau kamu sampai rumah, terus ngeladeni tamu kayak gini sampai tengah malam, aku takut kamu kenapa-napa mas." "Alah, udah, aku aman kok. Kamu tenang aja, nggak usah punya pikiran sih, nggak usah punya pikirannya kayak gitulah. Tenang aja." Nah, inilah Roni selalu membantah ketika Yuli ini mengingatkan. Nah, tamu-tamunya ini kebanyakan dari juragan-juragan yang mau judi. Dan ini baru pada kenal. Datang ke situ ini memang, "Oh, aku kenal kamu dari ini, dari si A, B, C, C." Kayak gitu aja udah. Jadi kayak getok tular gitu. Ngasih dapat informasi tentang Roni adanya di sini nih. Kalau mau datang, mau gue silakan. Seperti itu. Apalagi depan rumahnya Roni ini dipasang pelang nama tim merpatinya Roni. Nah, singkat cerita, besok pagi ini udah mulai mau kejuaraan nih, mau jalan nih besok pagi. Nah, malamnya Roni ini ngomong sama istrinya, "Dek, besok kan mas mulai tanding nih ya, doain biar dapat rezeki." "Iya mas, kamu juga lah mas, sholat juga." "Iyo, aku juga sholat, aku juga berdoa. Pokoknya nanti kalau aku menang, kamu pengen apa tak beliin." "Iya mas."
Makanya aku nggak pengen kamu sakit mas dari kemarin itu karena udah mendekati lomba. Yo udah aku nggak apa-apa kok. Tidurlah mereka, gitu kan. Nah, keesokan harinya, ini istrinya kan udah bangun duluan nih. Memang Bi Ija ini datangnya ini kadang setengah 7, ya kan, kadang jam 7 gitu. Jadi tetap untuk sarapan memang Yuli yang masak. Jadi Yuli ini jam 6-an gitu udah mateng nih masak. Karena tahu suaminya ini bakalan pergi. Jadi Yuli langsung segera memasakkan. Nah, pada akhirnya Roni pun bangun, gitu kan. Roni bangun, ya kan, dia udah mandi segala macem. Setelah itu Yuli pun mengajak sarapan. Mas sarapan dulu, ayo mas bareng sama aku. Sarapanlah mereka. Saat itu Roni mempertanyakan ke Yuli, Bi Ija kok belum berangkat yo? Nggak tahu mas, paling nanti jam 7-an, kalau paling telat-telatnya jam 7 lah paling. Bi Ija nanti berangkat. Oh gitu. Nah, ini ngomong belum berhenti, ngomongin Bi Ija belum berhenti, tiba-tiba ini mereka berdua mendengar teriakan suaranya Bi Ija dari samping rumah, di mana itu dekat dengan kandang. Karena memang lewatnya situ, lewat pinggir rumah gitu. Jadi Bi Ija ini sering lewat pinggir rumah, jadi pintu samping lewatnya. Bi Ija teriak, Pak, tolong Pak, tolong. Nah, Roni dan Yuli kaget. Bi Ija, itu suara Bi Ija. Mereka pun akhirnya langsung menuju ke arah suaranya Bi Ija. Dan pada saat itu Bi Ija ini lagi lemes, dia berdiri sambil tolong Pak. Nah, saat itu Roni mendekat kan. Kenapa Bi? Ada apa? Itu Pak, kandang Bapak Pak. Coba Pak, Bapak lihat. Roni langsung yang tambah lemes malah. Kenapa tambah lemes ya kan? Ini merpatinya ini semua mati pada keracunan. Ya ampun, kok bisa seperti ini? Ya ampun. Roni menyebut nama-nama merpatinya. Kok A bisa seperti ini, B bisa seperti ini. Padahal ini mau berangkat lomba. Roni langsung segera masuk ke dalam kandang besarnya dan ngecek satu persatu semua keracunan. Padahal itu burung merpati kan, saya juga baru tahu juga ini harganya ternyata mahal-mahal banget ya Mas Lutu ya. Itu rata-rata merpati yang memang sering juara segala macam ini mahal-mahal minta ampun. Dan itu nggak cuma satu. Roni langsung lemes, istrinya juga ikut lemes. Karena itu putaran perekonomian mereka semua mati. Ini kenapa? Beberapa orang yang biasa ngurus ini akhirnya dipanggil, ditelepon satu-satu, akhirnya pada datang. Dan ketika pada datang mereka juga ikutan lemes. Lah, kok bisa kayak gini Pak? Lah kalian ini gimana? Kemarin ada apa? Siapa yang datang lagi? Wah, banyak orang Pak. Kok bisa keracunan kayak gini Pak? Ini pasti merpatinya Pak, makan sesuatu ini Pak. Kalian gimana? Ini pasti ulah kalian Pak. Demi Allah Pak, saya nggak mungkin lah Pak. Orang saya ini udah siap-siap mau berangkat, mau datang ke sini Pak. Semua bersujud. Demi Allah Pak, saya nggak mungkin seperti itu Pak. Nggak mungkin saya berbuat jahat seperti itu. Nah inilah ketakutan istrinya terjadi. Istrinya kan udah pernah ngingetin, si Yuli udah pernah ngomong, Mas waspada. Banyak orang yang kita nggak kenal ini masuk ke kandang, nyentuh merpatinya dan lain-lain. Nah memang karyawannya ini disuruhnya menjaganya ini ketika pas latihan-latihan saja. Tapi kalau pas udah di rumah, gitu karyawannya ini nggak ikut ke rumah, hanya memasukkan burung. Setelah itu mereka pun pergi karena karyawan-karyawannya ini juga punya pekerjaan lain, nggak full kerja di tempatnya Roni. Pada saat itu Roni bener-bener frustasi, hancur lebur, udah nggak jadi ikut perlombaan. Wah tambah parah. Istrinya kan ngomong, Mas itulah Mas, kenapa aku ngomong waspada. Udah diam kamu, ini aku pusing aja. Udah diam. Pusing aku. Nah singkat cerita, karena memang Roni paham betul tentang merpati bahwa bisa menghasilkan uang gitu kan ya, Roni akhirnya gambling. Gamblingnya apa? Dia nekat menggadai sertifikat rumahnya. Dia ngomong sama Yuli, aku mau gadai sertifikat. Udah kamu tenang aja. Mas, tapi Mas, udah kamu tenang aja. Roni bersama anak buahnya ini menuju ke bank. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah pencairan uang, ya kan, Roni kembali lagi datang ke situ. Nah, anak buahnya Roni ini kita sebut saja namanya Asep gitu. Rencana uang itu akan dibelikan kayak bibit gitu kan, kayak merpati yang memang jagoan-jagoan juga gitu, harus menciptakan baru lagi kan gitu kan. Nah, di sini setelah mendapatkan uang, Roni kegirangan, di dalam mobil itu kegirangan. Pokoknya aku harus beli yang kayak gini, ini, merpati jenis ini. Roni kegirangan ngomong sama si Asep. Sep, makan dulu aja yuk Sep, lapar. Oh ya bos, terserah bos aja. Akhirnya mampirlah ke warung. Pada saat mampir ke warung, Roni turun dari mobil, ya kan? Uangnya ini ditaruh di dalam mobil, gitu. Uangnya ini ditaruh di dalam mobil, Roni langsung makan.
Roni makan dengan Asep gitu kan ya. Roni makan Asep, terus akhirnya selesai makan ya kan. Mereka ini kan mau pulang nih ya kan. Mereka mau pulang, kaget. Kagetnya kenapa? Karena memang nih ya parkirnya ini nggak tepat di depan warung, agak munduran, agak jauhan dari warung. Karena di depan warung itu udah banyak mobil. Roni juga kelupaan nggak mengunci mobilnya. Sep, ini tasku di mana, Sep? Lah, saya nggak ngerti, Pak. Tadi dipegang sampean terus kok, Pak. Lah, kok bisa kayak gini? Sep, tolong cari. Sep, tolong cari. Nah, Asep akhirnya nanya-nanya orang di situ, dan di situ nggak ada tukang parkir. Aduh, Sep, ada tukang parkir nggak? Apa siapa, Sep, yang bisa ditanya? Sep, uang ini hilang beserta tas-tasnya. Kelupaan sendiri ini Roni, nggak dikunci. Tambah stres nggak itu Roni? Tambah parah, tambah puyeng. Roni pun akhirnya pulang. Pada saat pulang gitu kan ya, Roni ini bingung, sedih, ya kan? Lah istrinya ini nanya, Yuli, Mas kamu kenapa Mas? Gimana tadi, berhasil atau gimana Mas? Berhasil yang mana? Orang duitnya hilang kok. Hah? Kok bisa hilang? Roni menjelaskan semuanya. Nah Yuli ini ngomong, sabar Mas, sabar yang mana? Kamu ini ada-ada aja orang duit banyak kayak gitu. Gila kamu. Malah dibentak si Yuli, nggak berani melawan Yuli. Nah nggak tahu, ini tiba-tiba Roni keluar rumah. Roni keluar rumah, ternyata kepergiannya dia, ini nggak tahu nih, pinjem uang. Berarti kan malah numpuk hutang nih, ya kan? Singkat cerita, gitu kan ya. Ini justru malah Roni ini nggak pernah pulang. Hampir 3 bulan Roni ini nggak pulang. Hanya mengabarkan ke Yuli, udah kamu tenang aja. Pokoknya kalau ada yang nyari aku bilang, nggak tahu Roninya lagi keluar atau apa. Udah ya, udah kamu tenang aja. Mas, tapi kamu kapan pulang Mas? Ini sudah sampai 3 bulan loh Mas. Udah tenang, yang penting aku transfer uang kamu. Udah kamu tenang aja. Bukan soal itu Mas. Aku juga bingung ketika ada orang datang ke sini Mas. Udah bilang aja Roni nggak tahu kemana. Lagi pergi, lagi ada urusan. Udah gitu aja. Jadi Roni hanya mengabarkan seperti itu. Tapi nggak pulang selama 3 bulan. Ternyata bener, apa yang ditakutkan sama Yuli terjadi. Penagih utang terus-menerus berdatangan. Mulai dari si A, si B, si C, si D. Terus ternyata Roni ini utangnya numpuk. Pada berdatangan ke situ, nagih, Mbak, Roninya ada nggak Mbak? Ini udah tanggalnya nih, dia harus bayar. Lagi datang lagi, Mbak ada nggak nih orangnya? Ini gimana kok bisa kayak gini? Yang jelas dong. Ini Roni ternyata utangnya banyak. Nah, seorang perempuan ya kan, Yuli yang nggak tahu apa-apa, bingung juga gitu kan ya. Ini pada akhirnya dia curhat sama Bi Ija. Nah pada saat itu Yuli nyoba nyubungin Roni ini udah nggak aktif nomornya, malah nggak aktif. Tambah bingung nggak nih, ya kan? Dan Roni ini udah pernah mengatakan kepada Yuli, jangan pernah ngasih nomor baruku. Akan tetapi nomor baru itu juga nggak aktif, udah nggak aktif lagi. Kan bingung si Yuli di rumah, seorang perempuan ditagih utang sana sini, ya kan? Akhirnya Yuli ini curhat sama Bi Ija. Bi, aku gimana ya Bi? Bingung Bi kayak gini Bi, stres Bi aku Bi. Enaknya Bi ya Bi? Enaknya Bi ya Bi? Nah, Bi Ija bilang, ya semua terserah sama Non. Saya juga nggak enak kayak gini kalau di sini cuma udah nggak ada kegiatan lagi. Saya bingung, malah pengeluaran Non malah tambah banyak. Sekarang juga udah nggak ada tamu, adanya cuma penagih-penagih. Saya juga ikut kepikiran Non. Iya sih Bi, sebenarnya saya ini punya unek-unek Bi. Gimana kalau saya ini pulang ke tempat ibu saya aja ya Bi? Gampang, nanti kalau memang Mas Roni udah pulang saya bakalan balik lagi ke sini ya Bi. Oh ya terserah Non, saya berhenti kerja juga nggak apa-apa. Nanti gampang kalau membutuhkan tenaga saya lagi, tinggal datang ke rumah saya aja. Akhirnya Bi Ija pun berhenti kerja. Yuli saking stresnya dia pulang ke rumah ibunya dan menceritakan kronologi dari awal nih. Kenapa bisa seperti ini, kan orang tuanya Yuli pasti kaget kan. Putrinya ini pulang, ada apa ini? Udah gitu pulangnya nggak sama suaminya. Akan tetapi Yuli ini tidak pernah menjelek-jelekan suaminya. Hanya mengatakan suaminya ini lagi buntu, dia lagi nyari kerjaan, lagi nyari cara agar mengembalikan perekonomiannya. Setiap hari, ini kan ibunya Yuli ini nanyain, Yul, suamimu gimana kabarnya? Udah ada telepon belum? Kok kamu nggak pernah telepon atau apa, ibu nggak pernah denger? Udah ibu tenang aja Bu. Mudah-mudahan nanti Mas Roni ngabarin Yuli Bu. Oh ya wes, ibu ikut kepikiran. Nah memang orang tua Yuli ini hanya tinggal ibu. Nah Yuli juga tinggal dengan kakak-kakaknya juga di situ. Nah bapaknya Yuli ini sudah lama meninggal. Nah berjalannya waktu, ini tiba-tiba siang-siang Yuli dikagetkan. Kok ada mobil baru datang situ, warnanya putih, mobilnya datang set.
keluarlah Roni. Dek, Mas datang nih jemput kamu. Maaf kalau Mas ini lama ya. Langsung dipeluk si Yuli. Yuli juga merasakan rindu. Bu, maaf Bu, saya ada kerjaan dan alhamdulillah sekarang sukses. Ibu pengen apa, Yuli pengen apa, saya bakal turuti. Roni tiba-tiba membawa mobil mewah. Yuli pun tanya, Mas kamu dapat dari mana ini? Nah Mas kan bilang Mas lagi usaha. Nah sekarang sukses. Masalah rumah juga udah aman. Udah Mas tebus semua. Udah kamu tenang aja. Utang-utang udah lunas. Ya, sekarang saatnya kamu pulang. Rumah juga udah bersih. Mas nyuruh orang untuk membersihkan rumah. Wah Yuli seneng. Bangga, tenang. Bahkan ibunya Yuli juga dikasih uang. Setelah muter-muter ngajak makan bla 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 bla, Yuli dan Roni pun akhirnya pulang. Rumah memang udah bersih. Wah, kembali lagi nih, moncer lagi. Singkat cerita, kondisi Roni sudah berubah gitu, udah mulai sukses lagi nih. Akan tetapi, kandang burung merpatinya ia titipkan kepada karyawan-karyawan yang baru gitu. Jadi tidak satu rumah di situ. Agar apa? Ini menanggulangi nih. Ketika ada orang datang atau apa segala macam, ini biar di rumah ini bener-bener untuk istirahat dan lain-lain gitu. Ini kandang dititipin nih. Roni sekarang udah jaya, apapun yang Roni ingin, ini tinggal tunjuk. Akan tetapi, ya kan, ini ada perubahan di suaminya. Perubahannya apa? Suaminya dulu walaupun bolong-bolong, ini tetap sholat. Nah Yuli ini mengingatkan, Mas ayo Mas sholat, biar nanti kamu dipermudah lagi rezekinya. Udah. Jangan ngomongin sholat. Pokoknya aku gak mau sholat. Udah, gak usah ngatur aku sholat. Kok kamu kayak gitu Mas? Udah, gak usah ngelawan. Aku udah seneng dengan kondisiku yang seperti ini. Yuli aneh kok tumben. Kok dia berubah seperti ini? Dan yang paling anehnya lagi mulai di sini nih. Gitu. Jadi pada suatu ketika, ini ada saudara Roni yang meninggal. Saudaranya Roni yang meninggal nih. Nah, Yuli ini kan mau ikut takziah. Mas aku ikut Mas. Yo ayo kalau mau ikut. Nah mereka ini takziah ke tempat saudaranya Roni. Nah di sini ada keanehan. Ketika Yuli ikut ya kan, ini perjalanan menuju ke saudaranya Roni. Logisnya nih kalau saudaranya ini ada yang meninggal atau apa, otomatis sedih kan. Ini Roni aneh. Dia bawa mobil ya kan, dia bawa mobil kenceng. Ini sambil ketawa-ketawa. Mas pelan-pelan apa Mas? Mas pelan-pelan. Ah santai aja. Lagian kamu Mas ada saudara meninggal, kamu bukannya sedih, malah nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa. Alah gak apa-apa lah, masa iya harus sedih-sedih sih? Ya udah emang dia takdirnya segitu kok umurnya. Nah malah seperti itu. Bahkan sampai di sana gitu kan ya, ini Roni gak terlihat yang sedih, cuek aja. Ini yang menjadikan Yuli malu kepada saudara-saudaranya Roni. Saudara-saudara yang ditinggalkan kan pada datang juga ke situ kan ya. Ini Yuli sampai malu, ngingetin terus, Mas. Dari tadi kamu cengengesan, gak ikut ngaji malah. Udah. Ayo pulang. Nah pemakaman selesai mereka pun langsung pulang. Dan sepanjang perjalanan tetap ketawa-ketawa. Yuli ngerasa aneh, beda banget nih. Suamiku yang dulu sama yang sekarang beda. Ada apa ini? Singkat cerita, ini berapa minggu kemudian, ya kan, ketika Roni ini sedang di rumah, lagi makan sama istrinya, tiba-tiba handphone Roni ini berdering. Diangkatlah sama si Roni. Ketika diangkat, ternyata ini sahabatnya Roni. Ngasih tahu ke Roni, Mas Roni, Mas ini meninggal loh, mau ikut takziah nggak Mas? Lah, meninggal ya? Oh, ya. Ya udah, nanti saya kesana. Ini sahabatnya Roni mengatakan bahwa ada yang meninggal gitu, sama-sama kenal Roni. Bukannya Roni sedih, malah dia ini cengengesan. Setelah itu dimatiin handphonenya. Sahabat kok ada yang meninggal. Malah seperti itu. Sampai Yuli ini bingung. Ini kok aneh suamiku. Yuli sampai ngomong, Mas, kamu dapat kabar duka, bukannya sedih, kamu malah ketawa kecengesan, Mas. Udah, diem kamu ya. Diem. Udah gak usah ngurusin aku, ngerti? Nah, singkat cerita, saat Yuli bersih-bersih ya kan, Yuli masuk ke kamar kan, nyapu-nyapu gitu kan. Saat nyapu, bersihin kamar gitu kan, Yuli ini kan bersihin yang di bawah ranjang gitu. Sapunya ini dimasukin gitu. Pada saat mengambil kotoran yang dikeluarkan gitu kan ya, kotoran dikeluarkan, di sini Yuli kaget. Kagetnya kenapa? Di situ yang Yuli sapu, ini kembang-kembang, bunga-bunga, ini yang sudah layu. Bunga-bunga ini udah layu, akan tetapi ini bunga yang gak wajar. Ada bunga melati dan lain-lain. Ini kayak dari dukun, bunga ini kayak dari dukun. Dan beberapa akar, jadi kayak akar-akar pendek-pendek dipotong-potong kayak gitu ya. Ini gabung di situ. Apa ini?
pada saat itu ini suaminya ini lagi keluar kota. Akhirnya Yuli menyapu bunga-bunga itu beserta akar-akar itu, dibuanglah sama Yuli. Nah ini setelah dibuang, Yuli ini mau telepon, mau tanya sama suaminya gitu. Akan tetapi tiba-tiba malah justru dimatiin. Suaminya balas, ya kan, balas pesan, dia lagi sibuk. Bentar, aku lagi sibuk. Udah, akhirnya Yuli nggak memperdulikan bunga dan akar-akar tadi. Nah tibalah dia ini mau sholat zuhur. Yuli ini mau sholat zuhur. Di sini mulai ada keanehan. Yuli ini sehat-sehat saja, gitu kan, semua serba tercukupi kok. Nah, saat Yuli mau sholat, gitu kan ya, dia udah ngambil air wudhu segala macam. Akan tetapi, ketika mau masuk ke ruang sholat, gitu ya, ini udah pakai mukena segala macam, ya. Ini tiba-tiba kepala Yuli ini pusingnya minta ampun. Lah, kenapa aku jadi pusing? Kenapa aku jadi pusing? Semua ini kayak jalan, kayak berputar. Kok kenapa seperti ini? Yuli sampai pegangan tembok. Dia pegangan tembok, nyandar sampai dia duduk. Kenapa aku jadi kayak gini? Kenapa aku pusing? Pada saat itu ya kan, ini Yuli tetap memaksakan. Karena dia udah ngambil air wudhu. Walaupun pusingnya kayak apa, dia memaksakan. Ya kan, setelah sholat ya kan, dia buru-buru pengen langsung duduk, pengen langsung minum. Karena bener-bener pada saat sholat zuhur itu kayak bener-bener berat sekali. Nah, dia ngambil air minum, dia duduk. Nah di sini Yuli kaget. Kagetnya kenapa? Ada kursi berpindah. Loh, ini kursi rias kenapa ada di sini? Jadi kursi rias, ya kan, kursi yang ada di kamarnya Yuli, ya kan, ini justru malah adanya di dapur. Loh, siapa yang bawa ke sini sedangkan di rumah cuma aku? Merinding Mas Lutfi. Ini kursi yang rias ini justru malah adanya di dapur. Harusnya adanya di kamar, sedangkan nggak ada orang lain selain Yuli. Dari tadi aku nggak lihat ada kursi di sini dan aku nggak berasa memindahkan kursi ini. Aneh. Yuli memastikan. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Ternyata bener di kamar nggak ada kursi itu. Kursi itu berpindah di dapur. Kan aneh, maksudnya kursi rias, ya kan, kursi rias, ya kan. Ini harusnya di kamar, tiba-tiba di dapur. Nah ini akhirnya setiap Yuli mau sholat ini terus-menerus pusing terus-menerus. Hingga pada akhirnya kalau Yuli nggak kuat, dia lebih memilih untuk duduk. Udahlah, aku sholatnya nantilah. Aku nggak kuat. Mending rebahan. Terus-menerus seperti itu. Mau sholat maghrib sering berat banget. Bahkan Yuli nggak kuat sendiri. Ini terlalu pusing. Yuli ini minum obat, ya kan, obat pusing kepala. Dia pikir ini aku sakit nih. Anehnya ketika nggak sholat dia baik-baik saja. Dan nggak hanya itu, akhirnya ini selama suaminya belum pulang, ya kan, suaminya belum pulang, ini banyak barang-barang yang berpindah dengan sendirinya. Yuli ini kan bingung, ini ada hubungannya apa dengan bunga yang kubuang? Apakah ada hubungannya apa enggak nih? Nah, Yuli ini mau membaca Al-Quran. Anehnya ketika mau membaca Al-Quran ini bener-bener mata ini berat banget. Ini kayak ngantuknya minta ampun. Akhirnya kembali lagi ditutup, gak jadi dibaca. Nanti ketika sadar lagi dia mulai buka lagi, tapi ngantuk lagi. Terus-menerus seperti itu. Ini ada apa ya di rumah ini? Sedangkan ketika telepon Roni, ini nggak pernah diangkat. Roni bilang lagi sibuk, nanti aku telepon lagi. Udah tenang aja. Yuli ini kirim pesan, Mas di rumah ini aneh mas, aku ngeri kapan kamu pulang. Selama 3 hari ini diteror terus-menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya Yuli ini kirim pesan, Mas beneran mas, di rumah udah ngeri banget mas. Karena awalnya nggak pernah dibales, ya kan. Nah baru suaminya ngomong, ngeri kenapa? Yuli menjelaskan, aku pernah mas menemukan ini dan aku buang. Nah setelah itu aku jadi berat mau melakukan sholat, baca Quran segala macam. Aku kok berat banget mas dan aku ngerasa pusing. Nah baru nih suaminya telepon, kamu buang apa? Kamu buang apa? Iya mas, di tempat tidur kita ini tiba-tiba ada bunga dan lain-lain mas. Dan itu kok ngeri banget mas, itu aku udah sapu, aku buang mas. Aduh ngapain dibuang kamu itu? Udahlah. Dimatiin langsung sama suaminya. Dimatiin sama Roni. Lah Yuli bingung kan, lah kenapa dia marah? Terus kenapa mas Roni sekarang suka dengan hal-hal seperti itu? Hingga hari yang keberapa nih, ya kan, suaminya ini belum pulang. Saat itu habis maghrib, Yuli udah memaksakan sholat walaupun kepalanya pusingnya minta ampun, ya kan. Setelah sholat, ya kan, ini Yuli ini membaca Al-Quran. Dia niatnya ini bacanya ini di ruang tengah gitu, mau baca di ruang tengah. Karena nggak tahu kenapa kalau di dalam tempat sholat itu dia ngerasa pusing minta ampun. Nah ini sama ketika
Yuli ini buka Al-Quran, dia merasa ngantuk lagi nih. Nah, pada saat merasakan kantuk, ini tiba-tiba Yuli, ini di sudut matanya yang sebelah kanan, dia ini kayak melihat di dapur, ini kayak ada orang sedang aktivitas. Apa itu? Saat itu Al-Quran ditutup. Yuli langsung ke dapur. Pada saat ke dapur, ini nggak ada apa-apa. Justru setelah Yuli di dapur, ya kan, ini Yuli melihat di tempat duduk Yuli tadi, ya kan, yang dia di mana mau membaca Al-Quran, ini kayak ada orang lagi tuh di situ. Lah, kok jadi pindah di sana? Ini habis maghrib. Nah, saat itu Yuli akhirnya balik lagi. Ah, sudahlah, aku mau lanjut baca Quran. Nah, pada saat membaca Quran, ya kan, dia paksakan, walaupun ngantuk dia paksakan. Yuli ini berdoa, ya kan, minta perlindungan segala macam. Saat Yuli sedang membaca, ini tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dek 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 dek. Dek 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 dek. Dek dek. Ini Roni pulang ternyata. Nah, Al-Quran ini masih di tangan Yuli. Sembari dibawa, sembari Yuli ini bukain pintu. Jegrek. Saat Yuli bukain pintu, Yuli mengucapkan Waalaikumsalam gitu. Nah, suaminya ini kaget melihat Yuli ini sedang bawa Al-Quran. Kamu ngapain? Kamu lagi ngapain itu? Ya habis ngaji, Mas. Tapi kepalaku pusing banget. Udah mau sini. Gak usah ngaji-ngajian. Gak usah baca Al-Quran. Gak usah. Diambil Al-Quran itu. Mas, maksud kamu apa, Mas? Udah gak usah ngelawan. Gak usah baca-baca kayak gini. Udah. Al-Quran tadi ini dibawa sama Roni, entah diumpetin di mana. Nah, pada saat itu, ya kan, karena memang suaminya udah pulang, kan Yuli menanyakan, Mas, itu sebenarnya bunga apa? Terus kenapa aku jadi seperti ini, Mas? Dan di rumah ini kayak ada yang aneh, Mas. Semua barang ini kadang-kadang berpindah dengan sendirinya, Mas. Alah, udah. Itu urusanku. Dan kalau barang pindah, alah udah. Biasa itu, biasa. Biasa gimana, Mas? Udah. Pokoknya, kamu kalau nemuin apa-apa di sini ya, yang kamu gak pernah lihat, udah gak usah banyak tanya. Dan jangan lagi kamu buang, ngerti? Iya, tapi aneh aja, Mas. Udah. Mas, kamu kenapa sih, Mas, sekarang kok beda kayak? Udah. Diam kamu. Yuli malah dimarahi. Singkat cerita, berjalannya waktu, ada yang meninggal lagi, ya kan? Ketika ada orang yang meninggal segala macam gitu kan. Ini sama. Reaksinya ini malah ketawa-ketawa. Dan setiap sehabis ada orang meninggal, ini kekayaan nambah lagi. Seperti itu. Berjalannya waktu nih, ya kan, ini Roni keluar kota lagi nih. Jadi dia sering banget keluar. Sampai Yuli bingung, ya ampun, aku sering sendirian di sini. Gimana mau punya anak? Kenapa harus seperti ini? Tapi Yuli tipikal orang yang nggak mau cerita ke orang tua, nggak mau cerita ke siapapun. Udah, aku hadepin sendiri aja. Aku berusaha sabar. Akan tetapi di rumah ini selalu ada keanehan. Sering sekali ini, ya kan, Yuli ini kalau pas malam sering mendengar ada suara-suara kursi sedang dimainkan, kayak ditarik-tarik. Yuli nggak berani keluar kamar. Berapa hari setelah itu, kejadian aneh semakin banyak gitu. Ini handphone Yuli berdering. Ternyata ini dari keluarganya Roni. Kita sebut saja, ya kan, ini namanya Mbak Hesti. Ini saudara, ya kan, sepupunya si Roni. Hesti ngabarin, Hesti ngasih tahu, Dek, iya Mbak, ada apa ya Mbak? Mbak mau ngasih kabar kalau suami Mbak meninggal, Dek. Mbak Esti ini ternyata ngasih kabar atas kematian suaminya. Mbak Esti sendiri juga bilang jika handphonenya Roni ini nggak aktif. Nah, Mbak Esti ini minta tolong ke Yuli agar Yuli menyampaikan, karena suami Mbak Hesti, ya kan, ini memang akrab banget dulunya, akrab banget sama Roni. Nah, pada akhirnya, ya kan, mau nggak mau kan Yuli berangkat takziah sendiri. Ketika Yuli pulang, ternyata Roni ini udah di dalam rumah. Roni malah kesel sama Yuli. Kamu dari mana aja? Kamu itu dari mana aja? Suami pulang kamu malah nggak di rumah. Iya Mas, justru aku malah mau ngasih tahu kamu Mas, handphone kamu kenapa nggak aktif? Itu urusan aku. Kamu dari mana? Mas, justru aku mau ngasih kabar kalau suaminya Mbak Esti itu meninggal, Mas. Kenapa kamu malah nggak datang ke sana, Mas? Katanya udah kirim pesan ke kamu. Hah? Meninggal ya? Yuli pun ngomong, Mas, kenapa sih setiap ada orang meninggal kamu malah ketawa? Nggak usah ngelawan ya kamu ya. Justru kamu ini, ya, kamu yang sering lawan aku. Kalau aku ngomong kamu selalu bantah, selalu ngomong bantah terus menerus. Diam ya? Yuli pun merasa aneh. Karena hampir sampai ke 6 kali gitu kan ya. Ini berjalannya waktu ini sampai hampir ke 6 kali ada orang meninggal. Entah itu sahabatnya Mas Roni, keluarganya Mas Roni. Ini setiap dapat kabar orang meninggal, Mas Roni kenapa ketawa-ketawa? Aneh.
Dan setiap Yuli mau sholat, ini selalu dimarahi, dibentak-bentak nggak boleh sholat. Sampai Yuli ini ada keanehan, aku harus cari tahu. Tapi gimana? Ini pada suatu ketika Yuli ini melihat keanehan. Keanehannya apa? Gitu ya. Ini suaminya, ini kedatangan tamu. Ada berapa orang di situ? Salah satunya ini ada orang yang udah tua banget. Tapi Yuli nggak mau cari tahu itu siapa. Yuli nggak mau. Yuli di situ hanya menyuguhkan air minum. Singkat cerita, ini pagi-pagi Roni ini mau mandi. Gitu, Roni ini mau mandi seperti biasa, udah bawa handuk segala macem. Istri sedang masak gitu kan ya. Ini tiba-tiba saat di dalam kamar mandi Roni teriak. Karena apa? Roni ini terpleset, kepalanya ini membentur tembok. Kakinya ini nekuk. Pas jatuhnya ini kaki nekuk. Saat itu teriak, tolong, sakit, tolong. Nah, Yuli langsung segera menuju ke kamar mandi. Roni terjatuh. Dan pada saat Yuli membantu membangunkan, Roni kesakitan. Jangan jadi paksa. Roni sakitnya minta ampun dan tidak bisa berdiri. Hingga pada akhirnya Yuli minta tolong. Ada beberapa warga yang diminta tolong sama Yuli, ya kan? Suaminya ini langsung diangkat. Nah, pada saat diangkat ini benar-benar berat dan merasakan sakit yang luar biasa. Teriak-teriak terus nih si Roni. Dibawalah ke mobil. Setelah dibawa ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Diperiksa sama dokter, dokter mengatakan kalau Roni ini lumpuh. Nah, dokter memvonis seperti itu. Roni jadi stres, frustasi. Di rumah dia hanya menggunakan kursi roda. Jadi setelah udah dibawa ke rumah nih, dia hanya menggunakan kursi roda. Dia teriak-teriak sendiri, apa-apa sendiri. Dan sering menelpon teman-temannya. Nah, ini dimanfaatin nih sama teman-temannya. Jadi kalau ada uang, temannya mau jagain Roni. Nah, ketika dilayani istri, Roni selalu nggak mau. Udah, sana. Dan jangan sekali-kali kamu baca Al-Quran lagi. Jangan sholat-sholatan, udah, sana. Nah, Roni malah ketawa-ketawa sama teman-temannya. Karena dia kalau sendirian gitu, dia stres. Jadi dia memanggil teman-temannya. Nah, enak temannya nih. Lama-kelamaan uang Roni menipis kan. Roni selalu nyuruh istrinya aja nih. Ambilin uang. Buat beli ini anak-anak ini. Buat beli apa makanan-makanan segala macam. Roni lumpuh. Berjalannya waktu, yang saya bilang tadi, ketika ditinggal temennya, Roni ini stres. Bahkan dia ini ketakutan sendiri, nggak tahu kenapa. Seperti melihat sesuatu apa. Dan Yuli tanya kan, Mas, kamu lihat apa, Mas? Kok kamu seperti itu? Kenapa seperti ini? Pada saat itu istrinya pun ngomong kalau uangnya ini udah mulai menipis. Mas, kamu sering keluarin uang banyak, Mas. Sini, aku udah gak percaya sama kamu. Pasti diambil kamu. Mas, beneran, Mas, uang kamu udah mau mulai habis, Mas. Kenapa seperti ini? Jadi ketakutan sendiri, terus-menerus seperti itu. Pada saat itu, ya kan, Roni ini, dia ini mencet telepon, tapi sering sekali ini kayak gak diangkat. Nah, Yuli ini akhirnya melihat ketika Roni berkali-kali, kan udah lama nih dia telepon, gak diangkat. Jadi kayak ada seseorang yang ia telepon, tapi kok gak diangkat. Gitu loh, gak diangkat. Dan pada akhirnya Yuli melihat saat nomor itu diangkat, Roni ini kegirangan. Syukur. Mbak ini gimana sih, Mbak? Ini kenapa saya jadi kayak gini, Mbak? Saya ini melihat makhluk-makhluk yang mengerikan di rumah saya. Dan saya sekarang malah lumpuh, Mbak. Mbak ini gimana sih, Mbak? Perjanjiannya kan gak seperti ini, Mbak. Kenapa saya jadi seperti ini, Mbak? Jadi Roni menelpon seseorang. Istrinya dengar perjanjian. Dia berarti ada sesuatu, dan yang dipanggil Mbah. Pada saat Roni ini telepon, ya kan, dia ini kan menggebu-gebu menceritakan ternyata dia ini melihat makhluk-makhluk aneh di rumahnya sendiri. Nah, ternyata ini yang menjawab bukan Mbah itu, melainkan orang lain. Maaf, saya cucunya, Mbahnya udah meninggal kemarin. Nah, ini Mbah yang Roni maksud ternyata udah meninggal. Ini cucunya yang nggak telepon. Apa kamu bilang? Saya ini belum tuntas. Kenapa seperti ini? Justru malah orang yang dimaksud ini malah meninggal, dan ini yang angkat ini cucunya. Roni stres. Nah, istrinya ini nanya Yuli, Mas, tolong Mas, sebenarnya apa yang kamu lakukan, Mas? Pergi sana. Pergi. Mas, terakhir kalinya aku tanya, sebenarnya apa yang kamu lakukan, Mas? Udah sana. Istrinya diusir. Pergi sana, pulang ke tempat ibumu. Jangan buat aku stres. Nah, Roni ini menelpon teman-temannya suruh datang lagi. Istrinya diusir, kebanyakan tanya.
dan disalahkan. Ini gara-gara kamu. Kebanyakan baca Al-Quran segala macam, kebanyakan ngaji, kebanyakan sholat segala macam. Ini gara-gara kamu. Pergi dari sini. Istrinya diusir. Yuli nangis. Karena berkali-kali ini kayak ambigu. Ditanya nggak pernah jawabannya ini apa-apa nggak pernah. Akhirnya Yuli pun pulang ke orang tuanya. Nah, berapa minggu Yuli di rumah orang tuanya, ya kan? Ini baru berapa minggu, tiba-tiba mendengar kabar dari saudaranya Roni. Justru malah dari saudaranya Roni nih, gitu. Dari saudaranya Roni, ini mengatakan jika Roni meninggal dunia mengenaskan. Roni meninggal dunia. Hingga pada akhirnya Yuli dan keluarga pun takziah. Yuli ini sedih. Sebenarnya sedih lihat seperti itu. Setelah takziah, Yuli dan keluarga akhirnya ini nggak langsung pulang. Justru menuju ke suatu tempat. Tempat apa ini? Ternyata menuju ke rumahnya seorang kiai. Kita sebut saja namanya Pak Kiai Anwar. Pak Anwar juga kaget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Anwar kaget. Wah, tumben nih rombongan. Ada apa dan dari mana atau bagaimana gitu kan ya. Ini Yuli mengabarkan kalau habis takziah suaminya ini meninggal. Nah, setelah udah masuk, duduk segala macem gitu kan ya, ngobrol-ngobrol, Pak Anwar pun bilang, nggak usah disedihi, nggak usah ditangisi. Itu ulah dia sendiri. Nah, kok bisa nih Pak Anwar, kenapa nih? Siapa Pak Anwar nih kan? Ini kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Disinilah siapa Pak Anwar nih, dan kenapa kok Yuli bisa ke tempatnya Pak Anwar setelah takziah? Kita flashback Mas April. Nah, kita tarik mundur ceritanya, di mana pada saat itu Yuli ini kan mengalami kejanggalan banyak sekali, ya kan? Mengalami kejanggalan banyak sekali. Dia melihat yang bener-bener ini ada bayangan inilah, ntar pindah ke sinilah, kursi jadi pindah di sinilah, banyak banget yang dialami Yuli. Saat itu Yuli ini kan ketakutan. Nah, kalian lihat nggak? Pada saat ada tamu misterius, di mana di situ ada seorang mbah-mbah, ya kan, ada seorang kakek-kakek tua. Yuli ini kan penasaran, ada apa sih, awalnya nggak memikirkan. Nah, setelah itu Yuli ini nggak sengaja melihat suaminya ini membawa bungkusan. Suaminya menuju ke dapur. Bungkusan itu dibawa ke dapur. Bungkusan itu ini dari tas plastik hitam. Nah, Yuli ini penasaran, ini apa sih bungkusan itu? Yuli ini sempat ngintip. Ternyata suaminya itu ya kan menaruh bungkusan itu di dalam lemari dapur. Jadi di dapur itu ada lemari besar. Di situ. Ketika tengah malam Roni tertidur, ya kan, tamu udah pulang segala macam, Yuli ini penasaran, pengen tahu nih apa sih isi dari bungkusan itu. Yuli pura-pura dia ini mau pipis. Itu Yuli mau pipis, dia ini ke belakang dan mencoba untuk membuka lemari itu, ternyata dikunci. Lah, dikunci. Saat itu Yuli berpikir ini pasti di atas, dan ternyata benar. Kuncinya ini ada di atas, malah di atas lemari, hanya ditaruh di situ. Dibukalah sama Yuli. Setelah itu dibuka, Yuli kaget. Di dalam lemari itu, ini ada bunga-bunga, sesajen ada di situ. Nah, bungkusan tadi Yuli penasaran, wah ini plastik ini. Karena hanya ada satu plastik di situ. Pada saat itu Yuli melihat ada air di situ. Di dalam plastik itu, ini ada plastik lagi nih, plastik putih bening itu untuk wadah airnya. Nah, Yuli yang merasa janggal mengambil air itu. Dia berniat pengen menanyakan sebenarnya apa yang lagi dilakukan oleh suaminya. Nah, pada saat itu Yuli pinter. Nah, airnya ini digantikan dengan air biasa. Yuli mengambil plastik biasa nih yang hampir sama plastiknya, ditaruh di situ, dikembalikan semula. Nah, air yang punya suaminya Yuli umpetin sendiri. Yuli umpetin lagi sama Yuli. Nah, berapa hari kemudian suaminya ini mau pergi, akan tetapi suaminya itu membuka lemari itu dan membawa bungkusan plastik tadi yang sudah diganti sama Yuli. Suaminya pergi nih, nggak tahu kemana, gitu kan? Nah, Yuli ini segera menuju ke rumahnya Yuli. Tanya sama ibunya, ngobrol segala macam, akhirnya ditunjukkan ke Pak Yai Anwar. Air itu tadi ya kan, ini dilihat sama Pak Yai Anwar. Setelah air ini dilihat gitu, ini Pak Yai Anwar mengatakan, ini air tumbal terakhir. Ini justru air tumbal terakhir. Maksudnya apa? Pak Anwar menjelaskan, suami kamu itu melakukan pesugihan. Dan tumbalnya itu harus 7 orang. Nah, ini air terakhir. Suamimu ini nyari orang lagi. Nah, saya nggak ngerti tujuannya dia ini ke siapa. Nah, Yuli kan takut.
Takutnya ini Yuli yang jadi sasaran atau apa gitu kan. Yuli takut. Pada saat itu Pak Yaenwar bilang, udah pokoknya insya Allah kamu gak kenapa-napa. Udah, kamu biasa-biasa saja. Ini air biar di sini. Yang jelas, suamimu nanti bakalan gagal. Gagal menuntaskan ritual pesugihannya. Ini mungkin ada kesimpulan di sini ya kan. Ini karena air yang ketujuh ini sudah diganti gitu kan ya. Ini ibarat kata kematian Roni dan Mbah Dukunnya sendiri itu ini kena dampaknya sendiri. Karena mereka melakoni pesugihan itu. Mungkin terkena dampaknya sendiri. Mungkin kena serangan balik sendiri. Karena apa? Pada saat Roni di kursi roda, ini kan dia ketakutan. Katanya melihat inilah. Seperti itu. Dan flashback pun selesai. Kembali ya kan, lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Anwar ya kan. Di situ ada keluarga juga. Pak Anwar menyarankan agar tidak meminta harta sedikit pun yang ada di situ. Sudah mending ditinggalkan semuanya. Ambil barang-barang wajah udah. Yang punya suamimu atau apa jangan diambil, jangan disentuh, biarkan. Jadi ini suamimu yo, ini memang karena ulahnya dia sendiri. Yang jelas udah kamu mending di rumah ibumu udah. Iya Pak. Keluarga juga ngomong, udah kamu nggak usah kepikiran apa-apa, udah di rumah aja. Iya Bu. Nah hingga pada akhirnya ya kan Yuli pun aman tinggal di tempat ibunya. Berjalannya waktu justru malah Yuli ini ada yang lamar. Nah pria yang melamar Yuli justru malah kerabatnya Pak Anwar. Jadi Pak Anwar percaya yakin kalau ini pria yang baik. Yuli pun pada akhirnya menikah gitu. Dan cerita pun selesai gitu ya. Panjang sekali ceritanya. Nah itu tadi ceritanya. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu ya. Mohon maaf. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri horor atau apa segala macam pengen diceritakan, caranya gampang sekali. Kalian bisa mengirimnya dengan cara seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas gitu kan. Nah, horornya seperti apa? Hantunya seperti apa? Kronologi awal seperti apa? Penyelesaiannya seperti apa? Ini dikirimnya per paragraf atau per kalimat nih, biar dihafalin gampang, mudah. Gitu ya. Seperti apa, penyelesaian seperti apa, lengkap nih. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Buat kemarin yang nanya juga nih, Mas, Instagramnya apa sih ini? @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Sekalian kalian masuk di grup WhatsApp gitu ya. Ini nomor WhatsApp saya 085870433336, 4 kali. Saya ulang 085870433336, 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Langsung dikasih nama ya. Jadi kalau udah ngasih nama terus saya ini belum balas atau apa, ini jangan dihapus gitu. Ketika nanti ada waktu luang, saya pasti nge-save satu persatu gitu agar kita ini akrab akhirnya, kenal akhirnya. Karena udah banyak kita ini ke kota mana akhirnya jumpa, ke kota mana jumpa, ketika saya main kemana bisa jumpa. Jadi nambah saudara, nambah rezeki gitu. Amin. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.